video ini kami akan memaparkan hasil tugas diskusi kami Project Citizen yang berjudul tentang peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui praktik belajar kewarganegaraan. Sebelum masuk ke pemaparan, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Graciela Amelia Situmorang. Nama saya Renata Sundar Soid. Nama saya Samuel Tambubulun. Halo, nama saya Suryaning Sipakpahan. Nama saya Ari Simanjuntak. Praktik belajar kewarganegaraan atau Project Citizen adalah suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori kewarganegaraan melalui pengalaman belajar praktik empirik. Budiman menegaskan bahwa landasan pemikiran Project Citizen terletak pada satu kerangka yang terdiri atas 5 bagian tentang gagasan pendidikan dan politik. Pertama, diperlukannya keterlibatan warga negara dalam kehidupan berwarga negara. Kedua, inti dari pendidikan kewarganegaraan kaya akan nilai jika para siswa ikut ambil bagian secara aktif. Ketiga, dengan menggali masalah-masalah yang ada di komunitas mereka sendiri, maka mereka akan mengetahui prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan inti dari pengetahuan kewarganegaraan. Yang keempat, Project Citizen dimaksudkan untuk menerapkan terutama oleh para siswa sekolah yang mulai bergeser dari berpikir konkret menuju berpikir abstrak. Kelima, Project Citizen menganggap siswa sebagai sumber kewarganegaraan yang gagasan dan tenaganya dapat secara nyata dicurahkan pada masalah-masalah kebijakan publik. Menurut Budimansyah dan Karim Suryadi, strategi instruksional yang digunakan dalam metode ini pada dasarnya bertolak dari strategi inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research oriented learning yang dikemas dalam model project ala John Dewey. Dalam hal ini diterapkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat. 2. Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas. 3. Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah. 4. Mengembangkan portofolio kelas. 5. Menyajikan portofolio atau showcase di depan dewan juri. Dan yang terakhir, melakukan refleksi pengalaman belajar. Kelebihan dan keunggulan pembelajaran Project Citizen adalah sebagai berikut. 1. Memungkinkan siswa terhubung dengan peristiwa dan masalah dunia nyata. 2. Memungkinkan siswa mengintegrasikan berbagai konsep dan ide-ide terkait. 3. Mendorong siswa dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. 4. Mendorong siswa belajar untuk bekerja sama dengan rekan-rekan dalam suatu kelompok. 5. Memungkinkan siswa mengevaluasi kemajuan mereka sendiri melalui penilaian diri. 6. Memungkinkan siswa berhubungan dengan kegiatan penelitian untuk kegiatan pembelajaran. 7. Memungkinkan siswa memanfaatkan dari keterlibatan orang tua dan anggota masyarakat lainnya. Sedangkan kelemahan Project Citizen adalah sebagai berikut. 1. Waktu yang digunakan pada pelaksanaan model Project Citizen memerlukan waktu ideal 4-6 minggu. 2. Membutuhkan biaya. 3. Membutuhkan kesiapan guru. Jadi, kelemahan Project Citizen adalah waktu yang digunakan pada pelaksanaan model Project Citizen memerlukan waktu ideal 4-6 minggu, membutuhkan biaya dan kesiapan guru sehingga jika guru ingin menerapkan model ini, maka dibutuhkan persiapan, perencanaan yang matang, dan skill guru. Penerapan praktik belajar kewarganegaraan dalam mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa penerapan itu adalah jalannya atau langkah-langkah atau cara menerapkan sesuatu. Dalam tulisan ini, sesuatu tersebut adalah praktik belajar kewarganegaraan atau Project Citizen. Maksudnya adalah pembuatan peneliti menerapkan praktik belajar kewarganegaraan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 8 SMP Negeri 1 Pematang Siantar. Pembahasan model pembelajaran Project Citizen berdasarkan hasil penelitian di atas merupakan pembelajaran yang mampu menjadikan mata pembelajaran PKN menjadi 1. Pembelajaran PKN menjadi lebih bermakna. Dalam pembelajaran Project
Citizen, siswa merupakan sentral pembelajaran sedangkan guru sebagai fasilitator. Dengan pembagian Project Citizen, siswa banyak memperoleh pengalaman belajar yang sangat bermakna. Pengalaman tersebut antara lain pengalaman sosial dan kerja kelompok atau cooperation learning, pengalaman akademik melalui pemecahan masalah atau problem solving, menyusun portofolio dokumen sebagai publikasi yang menarik, serta mempresentasikannya dengan membuat portofolio tayangan. Selain itu, siswa mendapatkan wawasan substansial seperti pemahaman tentang kebijakan publik, belajar tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah publik. Semua itu menjadikan belajar benar-benar bermakna. 2. Proses pembelajaran PKN menjadi menyenangkan dan menarik. Berdasarkan observasi dan dokumentasi, dapat dikatakan bahwa pembelajaran Project Citizens pada mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Selain dapat teori mata pembelajaran, juga dapat belajar sambil bermain. Siswa tidak merasa jenuh dengan pembelajaran yang hanya di kelas, tetapi juga dapat ikut turun langsung ke lapangan mencari data dan informasi. Siswa dapat leluasa menuangkan ide dan pendapat sehingga siswa terdorong untuk aktif, kreatif, dan kritis terhadap masalah yang dikaji. Siswa mendapatkan ruang yang cukup luas untuk beradaptasi dan berrekreasi. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran Project Citizens memberi tantangan tersendiri bagi siswa karena siswa terlibat mencari, mengalami, bahkan menemukan kebermaknaan belajar dan mendapat pengalaman terhadap berharganya yang tidak didapatkan dalam kelas. Oke, selanjutnya yang ketiga, kualitas pembelajaran PKN menjadi meningkat. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran Project Citizen mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PKN yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama dari aspek perilaku pembelajaran guru, serta dapat dilihat terjadi dari peningkatan guru mampu menerapkan model pembelajaran Project Citizen yang relevan dengan mata pelajaran PKN untuk kegiatan pembelajaran dan praktek, serta guru mampu menyiapkan kondisi yang kondusif untuk belajar kepada siswa dan menyediakan sumber belajar seperti surat kabar yang mampu dieksplorasi siswa dalam langkah mengidentifikasi masalah. Dan yang kedua, dari aspek perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat terjadi dari peningkatan, yaitu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran seperti siswa aktif berpendapat, siswa dapat aktif berdiskusi, serta aktif bertanya di dalam kelompok, portofolio, dan gelar kasus atau showcase, dan siswa termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, dari aspek iklim pembelajaran terjadi dari peningkatan, yaitu melalui langkah-langkah pembelajaran Project Citizen. Suasana kelas menjadi kondusif, bervariasi, menimbulkan gairah belajar, serta mampu memotivasi siswa berbeda dari pembelajaran yang biasa dilakukan. Dan iklim pembelajaran pada saat kegiatan gelar kasus atau showcase membuat siswa tersebut tertantang dan untuk bertanya mengerjakan tugas. Dan keempat, dari aspek materi pembelajaran terjadi dari peningkatan, yaitu materi pembelajaran menjadi sistematis dan terpadu dan kontekstual karena berkaitan dengan masalah kenaikan harga sembako dengan penyajian materi yang berupa pemecahan masalah, serta dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, dari aspek media pembelajaran terjadi dari peningkatan melalui media portofolio tayangan dan dokumentasi, serta menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, mampu memfasilitasi proses interaksi siswa serta guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan, dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, serta mampu mengubah suasana belajar dari siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada.
Berdasarkan kesimpulan di atas, kami sebagai peneliti menyarankan, pertama, model pembelajaran Project Citizen merupakan model pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Para guru dan sekolah hendaknya menerapkan model pembelajaran Project Citizen dengan memperhatikan dan menyesuaikan kondisi, sarana, prasarana, dan fasilitas yang ada. Terlebih lagi bagi kesulitan dalam meningkatkan antusiasme belajar siswa. Yang kedua, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, dan minimnya biaya menjadikan penelitian ini belum bisa mendapat hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, diharapkan agar pihak sekolah memberi dukungan, sarana, prasarana yang memadai, dan bantuan biaya, serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut. Pertama, pembelajaran Project Citizen merupakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik karena siswa mendapat pengalaman belajar yang sangat bermakna. Tidak hanya dari guru saja, tapi juga didapat dari narasumber langsung di lapangan, lingkungan, masyarakat, dan media. Yang kedua, penerapan model pembelajaran Project Citizen pada mata pelajaran PKN kelas 8 SMP Negeri 1 Pematang Siantar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang semula sebelum penelitian kurang baik dan menjadi sangat baik. Rata-rata peningkatan kualitas pembelajaran sebelum dan sesudah penelitian sebesar 29%. Demikianlah hasil pemaparan kelompok kami pada hari ini. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.